Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Melanjut di tutorial sebelumnya, yaitu kemarin mengganti atau cara mengganti bearing atau klaher ya. Dan ini hasilnya sudah terpasang dan sudah saya tes, itu sangat halus sekali suaranya ya. Yang semula kasar sekali sekarang menjadi halus. Nah, problem yang berikutnya adalah ketika teman-teman itu kesulitan di dalam mengatasi sebuah air ya, karena air ini adalah sangat vital buat kehidupan kita. Terkadang pompa itu tidak bisa menyedot air gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi hidup tapi tidak mampu menyedot secara baik atau secara sempurna. Nah, di sini akan saya berbagi sebuah pengalaman ya teman-teman. Kunci daripada penghisapan pompa. Jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki pompa seperti ini ya, ini adalah di atas ini adalah jalur hisap ya, ini jalur hisap. Kemudian yang bawahnya ini adalah jalur dorong. Jalur dorong ini berhubungan dengan atas sini ya teman-teman. Jadi kedua lubang ini saling mendorong. Kemudian yang hisap adalah yang ini, yang besar. Terus bagaimana caranya, bagaimana ketika pompa itu tidak mau menghisap? Sebuah problem ya sebenarnya yang harus kita atasi. Dan permasalahannya itu sebagian besar adalah di impeller. Ini adalah impeller ya teman-teman, memutar dia. Di sini ada lubang-lubang ini ketika berputar dia akan mengeluarkan sebuah aliran air yang sisi satu adalah untuk mendorong dan sisi sebelahnya adalah untuk menghisap. Jadi kalau hisapannya kurang atau tidak ada sama sekali hisapan, pertama yang harus diperiksa adalah impeller ini. Terutama pada lubang-lubang ini biasanya kotor atau tersumbat ya. Ini yang perlu dicek. Kemudian yang kedua adalah rumah daripada impeller. Ini adalah rumah daripada impeller ya teman-teman. Nah, di sini adalah lubang-lubang ya, ini adalah untuk jalur pendorong dan penghisap ya. Di sini banyak lubang. Kemudian yang berikutnya yang sering terjadi kendala ketika pompa itu tidak bisa menghisap adalah di bagian ini ya, pinggirnya, sisi silnya ini, karetnya. Di sini ada sebuah sil. Sini saya kasih unjuk ke teman-teman, yang sisi sebelahnya ini sil. Ini biasanya dia tidak sempurna untuk menempel atau masih ada rongga kecil. Dia rongga kecil aja bisa sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Maka untuk itu di sini kalau bisa dikasih sealer atau silikon ketika pemasangan supaya benar-benar rapat, tidak ada celah udara ya. Terus untuk berikutnya, bagaimana cara melepas atau memasang seal gitu ya. Problem yang tadinya impeller tadi ini ketika kita lihat masih kondisi bagus, kemudian karet-karetnya ini juga bagus. Hal yang berikutnya kita perlu perhatikan adalah seal. Teman-teman bisa membelinya seperti ini kalau jika terjadi rusak seal, dan di dalamnya itu seperti ini ya. Ini sealnya. Ini juga cukup dan sangat berpengaruh terhadap hisapan ya. Dan ini bisa ditandai atau dilepas ya, seperti ini tuh dalamnya. Terus bagaimana cara-cara mengetahui seal itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak adalah pertama kita periksa dulu apakah ada yang retak atau tidak ya. Kalau tidak ada yang retak, kemudian tingkat kelenturan daripada seal itu. Nah, seperti ini. Kalau dia udah keras, itu seal berarti minta diganti ya teman-teman, karena tidak berfungsi dengan baik. Tetapi kalau masih lentur seperti ini,
Ini selama tidak ada retak masih layak pakai. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasang dan melepas seal ya. Ini kondisi udah saya lepas sebagian, dan ini di dalamnya ini masih ada seal. Nanti akan saya coba lepas ya teman-teman. Cara melepasnya itu adalah kita menggunakan obeng kecil, kita congkel gitu ya teman-teman ya, dicongkel seperti ini nanti keluar. Nih bisa diperhatikan nih ya, ini bagian daripada penjepit seal ya, atau penahan seal. Ini berfungsi untuk menahan seal supaya seal itu tidak terlalu kendor. Inilah penahannya. Kemudian di dalam juga sudah terpasang sealnya ini. Kemarin saya sudah pasang ini seal baru ya. Cukup dicongkel ya teman-teman ya, dicongkel nggak apa-apa. Kemudian pinggirannya ini nanti dikasih seal dikasih silikon ya supaya rapet, supaya nyatu. Ini sudah saya kasih silikon jadi agak susah dilepas. Ini hanya untuk memberitahu kepada teman-teman ya, cara masangnya itu seperti ini. Pertama kita masukkan karetnya dulu, atau rumah daripada penahannya ini. Ini contohnya seperti inilah ya, tuh kayak gini kita masukkan seperti ini ya. Kita tekan saja, tekan sampai rata. Nah hasilnya itu seperti ini di dalam. Kemudian setelah di dalam kita masukkan ini penahan daripada seal. Bolak-balik boleh ya, nggak masalah. Kita masukkan seperti ini, kita rapatkan ya sampai mentok ya ke dalam, sampai masuk ke dalam seal tersebut ya. Ini jangan sampai nanti ada pergerakan daripada seal. Nah jika sudah terpasang rapi, kemudian ini dipasang ya teman-teman. Ini tidak boleh kebalik. Posisi yang ada di per ini ada pernya ya teman-teman. Nih, yang ini seal, yang ini per. Ini posisinya masangnya adalah seperti ini ya. Tuh, ini cukup ditekan begitu. Nah seal selama di dalam ini masih bagus atau tidak ada robek, ini masih layak ya, masih layak dipakai. Tapi kalau sudah robek atau sudah tidak lentur lagi, maka harus diganti ya. Jadi pada kuncinya seal itu harus lentur ya, harus lentur. Nah cara memasangnya adalah seperti ini. Ini cukup ditekan sampai dia masuk ke dalam ya. Itu ya teman-teman ya, usahakan benar-benar rapat ini. Nah setelah rapat baru dipasanglah impeller gitu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini nih teman-teman, ada lubang dan ini ada sepi. Ini adalah pengunci. Ini jangan sampai hilang atau terlepas, hati-hati saat membuka ya. Nah, sepi ini adalah untuk mengunci impeller itu sendiri. Ini ada lubang pengunci. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah lubang inilah yang harus dipaskan untuk masuk pada area ini. Jadi nanti dia akan nahan seperti ini, nahan gitu ya teman-teman. Ini dimasukkan seperti ini, masuk. Kemudian memasukkannya adalah pas lubang ini ya, baru dikasih ring ya, baru dijepit dengan mur ini ya teman-teman. Jadi cukup gampang sebenarnya untuk memasang ini ya. Kuncinya adalah di sini ya. Jadi apabila pompa tidak ada hisapan, faktor pertama itu impeller. Jika impeller sudah bagus, tidak ada yang retak, kemudian yang perlu diperiksa itu bagian ini, tingkat
kekencangan ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ini sealnya ini adalah poin-poin yang utama untuk penghisapan pompa air ya. Dengan demikian pompa akan sedotannya akan maksimal atau hisapannya itu ya. Jadi ketika pompa ini bekerja, maka hisapan itu menjadi sangat baik sekali. Inilah fungsi daripada seal di dalam ini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.